Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Flash Matematika. Kita lanjutkan untuk pembahasan PR Intan Pariwara. Kali ini ke uji kompetensi 2 bagian uraian dari bab turunan fungsi. Matematika wajib kelas 11. Nomor 1, garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan 3 kuadrat plus 6x min 1 di titik P 0, min 1. Tentukan gradiennya. Konsepnya adalah gradien adalah turunan pertama, lalu x-nya dimasukkan ya. Oke, kita cari turunan pertamanya dulu. Kita cari turunan pertama, yaitu f aksen x. Pangkat 2 kalikan 3 jadinya 6, lalu pangkatnya dikurangi 1. Pangkat 1 dikalikan 6 jadikan 6, x-nya hilang, 1 jadinya 0. Kemudian gradien adalah f aksen, x-nya kebetulan 0 ya di sini. Berarti 6 kali 0 ditambah 6 sama dengan 6. Oke, kita sudah mendapatkan gradiennya. Sekarang kita jawab yang B, persamaannya. Persamaan garis singgung fx di titik x, y, x1, y1 adalah y min y1 sama dengan m x min x1. M-nya sudah ada tadi. X1, y1-nya ini ya. Kita cari persamaan garisnya. Kita tulis rumusnya dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya yang ini min 1, jadinya min 1 yaitu plus 1. M nya 6, X min X1 nya 0. Jadinya Y plus 1 sama dengan 6X atau Y sama dengan 6X min 1. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan interval turun dari fungsi berikut ini. Oke, syarat turun adalah ini ya, turunan pertama harus kurang dari 0. Kita cari dulu turunan pertama. Oke, kita permisalkan dulu. Untuk yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V ya. Ini bentuk pembagian. Misalkan U adalah X plus 1 dan V adalah X min 1. Kita cari turunannya U dan turunannya V. X plus 1 turunannya 1, X min 1 turunannya juga 1. Baik, kita masukkan ke rumus turunan. F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita 1, V-nya adalah X min 1 dikurangi U adalah X plus 1 dikali V aksen 1 per V kuadrat, berarti X min 1 dikuadratkan. Kita kalikan masuk jadinya X min 1, min masuk X jadi min X, min ke 1 jadi min 1. Untuk penyebutnya kita buat tetap saja, yaitu X min 1 kuadrat. X min X habis, min 1 jadinya min 2 per X min 1 kuadrat. Oke? Berikutnya kita buat syaratnya. Jadi syarat dia turun, syarat fx turun adalah turunan pertama harus negatif. Jadi saya tulis min 2 per x min 1 kuadrat harus negatif. Di sini kita cari harga nolnya. Kebetulan ini sudah bisa kita ambil nilai x-nya, yaitu x min 1 sama dengan 0. Ketemunya x-nya 1. Yang ini juga sama ya, x min 1 sama dengan 0, x-nya 1. Kita buat garis bilangan. Di sini ada 1. Oke, di sebelah kirinya 1 ada 0. Kita coba ke soal ya. Min 2 dibagi 0 min 1 kuadrat. Min 2 itu negatif, 0 dikurangi 1 itu min 1, dikuadratin jadinya positif. Plus dibagi min jadinya min. Kemudian untuk yang sebelah kanan, misalkan saya ambil angka 2, kita cek 2. Min 2 dibagi 2 min 1 kuadrat. Min 2 itu negatif, 2 kurangi 1 itu 1 dikuadratin positif, plus dibagi min juga min. Yang tidak boleh adalah 1, karena saat 1 dimasukkan adalah 1 min 1 itu 0. Min 2 dibagi 0 itu bentuk yang tak terdefinisi ya. Maka penyelesaiannya adalah kita harus yang negatif seperti ini, tetapi 0 tidak ikut. Jadi penyelesaiannya adalah 1 tidak ikut ya. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Ini area dimana dia bertanda negatif turunannya atau dia turun, fungsinya turun.
Baik, berikutnya kita bahas nomor 3. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi berikut ini. Konsepnya, syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Kemudian syarat fungsi naik adalah turunannya positif. Kalau fungsi turun adalah turunannya negatif. Dia stasioner maksimum kalau setelah naik dia turun. Jadi misalkan ada grafik seperti ini setelah naik kok turun, berarti di sini stasioner maksimum. Syarat stasioner minimum adalah setelah turun dia naik. Jadi setelah turun ini yaitu di bawah, kemudian dia naik. Di situ dia stasioner minimum. Baik, kita cari dulu untuk turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat, 6 kali 2 itu 12, x nya pangkat 1, min 15x jadinya min 15, 3 jadinya 0. Kemudian kita tulis untuk syarat stasioner, yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Kita salin turunan pertamanya. Kemudian semuanya kita bagi 3, kebetulan bisa ya, jadi kita bagi 3. Jika sudah kita faktorkan. Faktornya adalah 5 dan 1, biar jadi positif 4, plusnya di 5. 5 min 1 itu 4, 5 kali min 1 min 5. Sesuai ya, x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x, kita tinggal mencari kapan naik, kapan turunnya. Min 5 taruh di kiri, 1 taruh di kanan, kita uji 0 ya. 0 dimasukin ke soal ini, 0 tambah 5 dikalikan 0 kurangi 1. 0 tambah 5 itu positif, 0 kurangi 1 negatif, plus kali min itu min. Maka 0 di area ini hasilnya negatif. Yang sini plus, yang sini plus. Biasanya gitu ya, kalau udah min sisanya plus atau selang-seling lah. Kalau kita lihat yang plus ini turunannya positif, berarti kurvanya naik. Ya, kurvanya naik. Kemudian yang min 5 sampai 1 kurvanya turun. Yang ini kurvanya naik. Sehingga yang maksimum adalah yang min 5 ya. Jadi kalau kita cari nanti dia stasioner maksimum di mana? Di x sama dengan negatif 5. Kita cari f negatif 5. Masukannya ke yang sini ya, yaitu negatif 5 pangkat 3, 6 kali negatif 5 kuadrat, min 15 kali negatif 5 ditambah 3. Oke, ini negatif 125, 6 kali 25, kemudian ditambah 75 ditambah 3. Oke, kita hitung dulu. Ini jadinya min 125, 6 kali 25 itu 150, 75 tambah 3 itu 78. Oke, dan hasilnya adalah 103. Jadi titik stasioner maksimumnya adalah min 5,103. Kita lanjutkan, kita cari stasioner yang satunya, yaitu minimum ya. Stasioner minimum tercapai di x sama dengan 1, berarti kita cari f1. Masuk ke soal yang awal, 1 pangkat 3, 6 kali 1 kuadrat, 15 kali 1, 3. 1, ini 6, min 15 ditambah 3. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10, 10 kurangi 15 itu min 5. Sehingga titik stasioner minimumnya adalah di titik 1, negatif 5. Ya, begitu cara menentukan stasioner dari fungsi ya. Intinya kalau maksimum adalah setelah naik dia turun, yang minimum setelah turun dia naik gitu, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 4. Sebuah bak penampung air berbentuk balok. Alas bak tersebut berukuran 100 kali 100. Oke. Jadi saya coba gambar dulu baknya. Jadi alasnya berupa persegi ya, karena ukurannya 100 kali 100. Ini ukurannya 100, ini ukurannya 100 cm. Air bak dialirkan dengan debit 0,8 liter per detik. Ini adalah debit itu
itu sama saja perubahan volume terhadap waktu ya. Debit itu perubahan volume terhadap waktu, yaitu 0,8 liter per detik per second. Ini coba saya jadikan senti ya. Liter itu kan desi, kalau kita buat senti jadinya 800 cm kubik per detik. Oke. Kalimat kedua, tentukan laju kecepatan berkurangnya tinggi air dalam bak pada saat tinggi air dalam bak adalah 60 cm. Yang ditanyakan adalah laju perubahan tinggi ya, laju perubahan tinggi, atau saya katakan misalkan tinggi itu sebagai H, berarti yang ditanyakan adalah perubahan H terhadap waktu. Ya, ini yang ditanyain sama dengan berapa. Oke, yang kita gunakan adalah aturan rantai dari turunan fungsi. Kalau kita pengen mencari dy dx, misalkan y itu terkait oleh si variabel u, maka kita turunkan y terhadap u. Jika u nanti terkait sama variabel v, kita turunkan terhadap v, nanti baru v ke x. Contohnya di sini volume itu akan terpengaruh oleh tinggi ya. Volume itu akan dipengaruhi oleh tinggi. Tinggi ini juga akan dipengaruhi oleh tinggi, saya pakai H saja, haik. Tinggi ini akan dipengaruhi oleh waktu, yaitu T, waktu, time. Jadi semakin lama semakin lama maka air dari bak dialirkan dengan debit. Jadi airnya dikeluarkan, maka tingginya semakin berkurang. Seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menulis hubungannya bahwa ini caranya. Laju perubahan volume terhadap waktu itu sama saja laju perubahan volume terhadap ketinggian dikalikan laju perubahan ketinggian terhadap waktu. Yang ditanyain dH/dt ini loh yang ditanyakan. Oke, sekarang kita mencari rumus volumenya dulu. Kalau balok ukurannya seperti ini, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 100, lebarnya juga 100, tingginya H ya. Di sini saya pakai H saja. Jadinya 10.000 H. Ini adalah V. Kemudian kalau ini kita turunkan dV per dH, yaitu turunan V terhadap H, maka tinggal 10.000 saja. Jadi H-nya diturunkan tinggal 0. Kita taruh ke sana ya. Kita sudah punya dV dt, yaitu ini dV dt 800. Kita punya dV dH yaitu 10.000. Nah, kita mencari dH dt. Ini tinggal kita pindah ke bawah, jadinya 800 sama dibagi sama 10.000 adalah laju perubahan ketinggian terhadap waktu. Kita sederhanakan, nolnya kita buang 2. Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 dapat 2. Maaf. Kita bagi 4 dapat 2, kita bagi 4 dapat 25. Ini adalah laju perubahan ketinggian terhadap waktu, yaitu 2 per 25 cm per detik. Ini satuannya cm per detik. Oke, seperti itu jawabannya. Jadi yang kita cari pertama adalah debit, itu sebagai dV dt. Kita perlu mencari V untuk mencari dV dH. Setelah dV dt, dV dH ketemu, kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Volume terikat oleh ketinggian, semakin tinggi semakin besar volumenya. Nah, ketinggiannya sendiri tadi terikat oleh waktu. Semakin lama waktunya, maka ketinggiannya berkurang. Maka hubungan antara dV ke dt bisa dilewatkan ke H. dV dH dikalikan dH dt, baru bisa dikerjakan. Next, nomor 5. Sebuah perusahaan memproduksi X unit barang. Barang tersebut dijual dengan memenuhi fungsi per unit. Hati-hati, di sini harga per unit. Kalau dia per unit berarti perlu dikalikan X ya. Kemudian biaya total untuk memproduksi, ini harga jualnya. Biaya untuk memproduksi X unit. Nah, hati-hati, di sini sudah X unit, berarti tidak perlu dikali X. Karena ini sudah X unit, bukan per unit ya. Adalah sekian. Tentukan banyak barang yang harus diproduksi agar diperoleh laba maksimum. Oke. Laba itu adalah harga jual dikurangi biaya produksi.
Harga jualnya tadi adalah X dikalikan ini ya, 0,02 X kuadrat ditambah 1800, ini masih ada ribunya, dikurangi biaya totalnya itu ini 0,01 X pangkat 3 plus 9 X kuadrat plus 300X min 20.000. Kita kalikan masuk jadinya 0,02 X pangkat 3 ditambah 1800X min kalikan masuk 0,01 X pangkat 3 min kalikan masuk min 9 X kuadrat minnya kalikan masuk min 300X min kalikan masuk ditambah 20.000. Kita hitung dulu. Untuk 0,02 dikurangi 0,01 masih 0,01 X pangkat 3. Untuk yang kuadrat masih min 9 X kuadrat. Kemudian untuk yang X itu 1800 dikurangi 300, berarti masih 1500X. Kemudian untuk yang angka saja itu 20.000. Oke, ini adalah fungsi laba. Kalau tadi pengen mencari laba maksimum, kita gunakan konsep. Kalau fungsi itu pengen maksimum atau minimum, kita turunkan sama dengan 0 ya. Jadi kalau pengen mencari laba maksimum, maka syaratnya turunan dari laba harus sama dengan 0. Kita turunkan dulu. 3 kalikan ke depan berarti 0,03 X pangkat 2 ya. 2 kali ini jadinya berapa? 18X. Ini 1500 sama dengan 0. Kebetulan di sini 0,03 perlu kita kalikan 100 saja biar pernya hilang, menjadi 3X kuadrat dikalikan 100 berarti 1800X kalikan 100 berarti 150000. Kebetulan semua bisa dibagi 3, kita bagi 3 dulu. Dibagi 3 jadinya 600X. Ini kalau dibagi 3 dapat 50.000. Oke, berikutnya ini tidak muat tempatnya. Saya taruh di sini. Berikutnya kita faktorkan ya. Faktornya adalah X sama X. 50.000 itu berapa kali berapa yang selisihnya 600 atau jumlahnya 600. Oke, kita hitung ternyata dia adalah 100 dikalikan 500. Ini kalau kita hitung jadi X-nya 100 atau X-nya 500. Ini adalah tentukan banyaknya barang yang harus diperoleh agar diperoleh laba maksimum. Oh iya, kita tidak tahu antara 100 sama 500 mana yang lebih maksimum. Perlu kita uji berupa garis bilangan. 100-nya di kiri, 500-nya di kanan. Kita cek ada 0 di kiri, 0 min 100 itu min, 0 min 500 juga min. Min kali min itu plus. Yang tengah pasti min, yang sini pasti plus ya. Jadi di sini ada tanda plus berarti kurvanya naik, di sini min berarti turun, ini naik. Berarti maksimumnya diperoleh saat X-nya 100 ya. Jadi agar labanya maksimum, maka X harus sama dengan 100. Yang harus diproduksi harusnya 100. Oke, pertanyaan berikutnya yang B. Tentukan laba maksimumnya. Karena tadi X-nya 100, laba maksimum kita masukkan ke rumus laba, yaitu yang ini ya. Jadi kita L 100. Kita masukin agak panjang ini ya. Jadi 0,01 kali 100 pangkat 3 dikurangi 9 kali 100 kuadrat ditambah 1500 kali 100 ditambah 20.000. Kita hitung. Oke, 100 pangkat 3 itu nolnya 6. Kalau dikurangi 2 berarti nolnya masih 4 ya. Ini kan 100 pangkat 3, nanti 100, 100, 100, nolnya 6 dikalikan 0,01 berarti bergeser 2, masih 4. Ini 100 kuadrat itu nolnya 4, ketemu ini jadinya 9000. Ditambah ini nolnya berarti 15, nolnya 1, 2, 3, 4 ditambah 20.000. Oke, kita total jadinya 90.000. Namun hati-hati, semua rumus di sini tadi masih ada ribu rupiah ya.
Ini kalau kita tulis Rp1.000 sesuai rumus yang di awal, maka totalnya nanti menjadi 90 juta keuntungan maksimumnya. Oke, itu tadi pembahasan untuk uji kompetensi 2 bagian uraian bab turunan fungsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.